sebab-sebab yang menyebabkan seseorang berpaling dari kebenaran. Kenapa sih seseorang itu bisa berpaling dari kebenaran? Banyak sebab, saudaraku. Di antaranya yaitu adanya di hati kita al-jahl, kebodohan. Al-jahlu yaitu kebodohan tentang kebenaran. Lalu kemudian kebodohan ini disertai dengan ittibaul hawa, ngikutin hawa nafsu. Imam Ahmad berkata, "Innama jaa khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Adanya orang yang menyelisih kebenaran akibat daripada sedikitnya pengetahuan dia tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa sih banyak orang-orang yang menyelisih kebenaran? Jawabnya karena mereka tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran, insyaallah mereka akan tahu bahwa itu adalah hak. Makanya terjadinya kebingungan itu akibat daripada kurangnya ilmu, Pak. Kalau kita sedang berjalan menuju suatu tempat, tapi kita tidak tahu tempat tersebut di mana. Kemudian ketika kita dihadapkan pada persimpangan jalan, kita pasti bingung, Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalannya, kita tidak tahu tempatnya. Karena kita tidak tahu ilmunya, akhirnya terjadilah kebingungan. Ini jalan yang benar tuh yang mana? Yang ini atau yang ini? Demikian pula ketika kita ngaji, Ustadz ini mengatakan gini, Ustadz ini mengatakan begini, yang ini begini, yang ini begini, kita bingung. Kenapa kita bingung? Jawabnya karena kurangnya pengetahuan kita tentang kebenaran tersebut. Kurangnya keilmuan kita tentang hakikat jalan yang benar tersebut. Kalau kita sudah tahu jalannya, saya sudah sering kok ke tempat tersebut, saya tahu jalannya. Kita tidak peduli orang berkata, kamu salah jalan, kamu ya begini. Kita tidak peduli. Kenapa? Karena kita sudah tahu jalannya. Saya sudah sering lewat sini sampai ke kota tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, kita kebingungan, Pak. Oleh karena itulah kalau kita ada jenis dari kebingungan di saat kita mengaji, ya, karena kita sudah tahu ya, akhi, yang namanya perselisihan itu sudah Allah takdirkan dalam umat Islam. Dan ketika kita dihadapkan pada perselisihan, disitulah kita akan menjadi bingung. Tapi di saat bingung kita jangan mundur. Di saat bingung justru kita harus maju dan terus mengkaji, mencari dalil dari Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama sampai menjadi jelas kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 27 halaman 315, fal haqqu ya'rifuhu kullu ahadin. Kebenaran itu bisa diketahui oleh setiap orang sebetulnya. Setiap orang bisa mengenal kebenaran, bisa. Iya. Asal ada kesungguhan saja. Fa innal haqqa alladhi ba'atsallahu bihi ar-rusul la yashtabih bi ghairihi 'alal 'arif. Karena kebenaran yang dibawa oleh para rasul sebetulnya akan diketahui oleh setiap orang yang punya ilmunya. Kama la yashtabihu adh-dhahab bil khalis bil makshus 'alal naqid. Ya, sebagaimana orang yang sudah paham tentang emas tidak akan tertukar pada dia antara emas yang palsu dengan emas yang asli. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmunya, sudah tahu cara membedakannya. Kalau antum sudah tahu ilmu tentang membedakan mana madu murni, mana madu palsu, ya, antum tidak akan tertipu.
Tapi kalau antum tidak mengetahui bagaimana cara bedakan madu murni dengan madu palsu, antum akan tertipu. Dikiranya ini madu murni padahal madu palsu. Demikian pula ya akhwal Islam, kalau kita mengetahui ilmu tentang kebenaran, maka insya Allah kita tidak akan tertipu. Kita akan mengetahui ini hak, ini batil. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, al-mail ila al-aqwal al-batilah laysa min sya'ni ahli at-tahqiq alladziina lahum kamalu idrak wa quwwatu fahmin wa fadlu dirayah wa sihhatu riwayah. Bal dzalika da'bun man laysat lahu basirah nafidah wala ma'rifah nafi'ah. Kata beliau, kecondongan kepada pendapat yang batil itu kenapa? Ya, kata beliau, kecondongan kepada pendapat yang batil itu bukanlah perbuatan orang yang punya ilmu yang dalam. Bukan perbuatan orang yang diberikan pemahaman yang kuat, tapi itu biasanya menimpa oleh orang-orang yang dangkal keilmuannya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian ya, kalau kita tidak tahu, usahakan jangan sok tahu. Yang bahaya itu kalau tidak tahu, sudah gitu punya penyakit sok tahu. Maksudnya apa? Sudah tidak tahu, merasa dirinya tidak tahu. Merasa dirinya tahu. Akhirnya sok tahu gitu. Makanya kata sebagian ulama, orang yang tidak tahu itu ada dua macam. Macam yang pertama, orang yang tidak tahu dan sadar dirinya tidak tahu. Maka yang seperti ini insya Allah mencari ilmu. Yang kedua, orang yang tidak tahu tapi tidak merasa kalau dirinya tidak tahu. Maka yang kayak gini ini biasanya sok tahu. Dikasih tahu ngelunjak. Iya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kejahilan itu ada pada dirinya. Maka saudaraku sekalian, ketika kita sudah merasa saya kok bodoh, saya tidak tahu, alhamdulillah itu modal yang paling utama, Kak. Sebagai modal kita untuk mencari kebenaran. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Wa man kana minhum radiyan bi bid'atihi mu'ridan an talabil adillati syar'iyyati wa talabi ma yajibu alaihi minal ilmi al-fariqi bainal haqqi wal batili nasirin laha radan ma ja'a bihil kitab was sunnah ma'a jahli wa dhalali wa i'tiqadi annahu 'alal haqqi fa hadha dhalim fasik bihasbi tarkihi ma aujaballahu alaihi." Kata beliau, ya, siapa yang ridho dengan kebid'ahannya, lalu ia tidak mau mencari dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak mau mencari ilmu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bahkan malah menolak dalil dari Al-Quran dan hadis, disertai dengan dia ridho dengan kebodohannya, ya, maka orang seperti ini akan terus di atas kezaliman dan kefasikannya. Sulit apa tidak ya Pak orang seperti ini? Maka dari itu ya akhwal Islam, ini penghalang yang pertama yang menghalangi seseorang dari kebenaran, kebodohan. Kalau dia merasa dirinya bodoh, insya Allah dia menuntut ilmu. Tapi yang musibah itu ketika ia tidak merasa dirinya bodoh, akhirnya ia pun tidak mau mencari ilmu. Ya. Penghalang yang kedua, keyakinan bahwa dirinya di atas kebenaran tanpa bukti yang nyata. Pak, ada nggak di dunia ini orang yang merasa dirinya di atas kesesatan? Ada? Ada nggak di dunia ini orang yang berkata, saya paling sesat sendiri?
Ada? Kalau ada orang berkata kepada antum, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Bilang ke dia, emang ada di dunia orang yang berkata saya paling sesat sendiri? Ada? Fir'aun merasa sesat nggak Pak? Enggak. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak memberikan bimbingan kecuali bimbingan kepada jalan kebenaran. Tuh lihat, Fir'aun meyakini bahwa apa yang ia lakukan di atas apa? Kebenaran. Karena dia yakin bahwa yang dia lakukan di atas kebenaran, tapi tanpa bukti yang nyata. Hanya berdasarkan kepada apa? Dugaan-dugaan tanpa bukti. Akhirnya ia tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Terhalang ia dari kebenaran. Iya. Di zaman sekarang, saya yakin semua kelompok pasti merasa di atas kebenaran, tidak Pak? Pasti tidak? Oh iya. Makanya kan seringkali muncul perkataan orang yang berkata, ini kok masing-masing merasa benar sih? Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri gitu kan. Akhirnya apa? Melarang orang untuk merasa dirinya paling benar, walaupun jelas-jelas itu kebenaran yang didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan dengan ijma' para ulama. Ini sebuah kesalahan fatal tentunya Bapak sekalian. Sekarang saya mau tanya, apakah orang yang merasa di atas kebenaran pasti di atas kebenaran? Sebatas klaimnya dan dugaannya bahwa di atas kebenaran, sudah pasti di atas kebenaran? Orang Khawarij merasa di atas kebenaran loh Pak. Bahkan dia berdalil dengan Al-Quran dan hadis loh Pak. Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak, kata Rasulullah SAW. Yamrukuna minad din, mereka melesat dari agama seperti panah yang melesat dari buruannya. Perhatikan saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudara-saudara, kebenaran itu jangan jadikan parameternya adalah menurut pemahaman orangnya, salah. Tapi kebenaran itu jadikan parameternya menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka lah pemahamannya yang paling baik. Mereka yang sudah langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka generasi yang sudah dijamin masuk surga. Kalau antum pengen masuk surga, ikuti yang sudah dijamin masuk surga. Ya tidak? Rasulullah dan para sahabatnya sudah dijamin masuk surga, ya sudah ikuti mereka. Mana yang lebih layak kita ikuti? Orang yang sudah dijamin masuk surga atau orang yang belum dijamin masuk surga? Tentu yang sudah dijamin masuk surga lebih layak kita ikuti, Pak. Ikhwata Islam, azani Allah. Maka kalau ada orang membawakan ayat, hadis, dan ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, mana yang lebih kita benarkan? Apakah pemahaman sahabat atau pemahaman orang tersebut? Tentu pemahaman orang tersebut lebih layak kita salahkan daripada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa awwalu man dhalla fi dzalika humul khawarij al-marikun, haitsu hakamu li nufusihim bi annahumul mutamassikuna bil kitabi was sunnah, wa anna aliyan wa muawiyah wal askaraini hum ahlul ma'siyah wal bid'ah fastahallu mastahalluhu minal muslimin. Kata beliau apa? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istiqamah jilid 1 halaman 13. Dan orang yang pertama kali tersesat dalam ini adalah orang-orang Khawarij.
di mana mereka lah yang pertama kali mengklaim kamilah yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Lalu mereka mengatakan Ali dan Muawiyah kafir, murtad dari agama Islam. Lihat Pak, orang Khawarij mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan orang-orang yang mengikuti Ali dan Muawiyah karena mereka punya keyakinan bahwasanya Ali dan Muawiyah telah kafir. Sementara orang Khawarij meyakini kami yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilmu hai Khawarij bahwa orang Muawiyah dan Ali itu kafir? Apa jawabnya? Karena Ali dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Berarti Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Saat itu kan Ali mengirimkan siapa? Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As untuk perdamaian. Ya, setelah terjadi peperangan yang disebut dengan perang Siffin. Maka supaya terjadi perdamaian dikirimlah oleh Ali Abu Musa, Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Terjadi perdamaian. Nah, orang-orang Khawarij yang dangkal pemahamannya, Pak, menganggap, oh, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia, sementara kan hukum milik Allah. Wah, berarti Ali kafir. Ali sudah tidak berhukum dan hukum Allah, sedangkan orang yang tidak hukum dan hukum Allah kafir. Orang kafir halal darahnya. Oh, ngeri kan? Ketika mereka didakwahi oleh para sahabat, menolak, tidak mau ikut. Padahal kalau harusnya mereka mikir dong, siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Mereka atau para sahabat? Nah inilah Bapak sekalian, kalau orang mengandalkan pemahamannya sendiri dalam memahami Al-Quran dan hadis, lalu dia merasa yakin bahwa inilah pemahaman yang benar, walaupun bertabrakan dan pemahaman apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama, ini bahaya besar dan asal muasal kesesatan di situ. Dan orangnya pasti akan terhalang dari kebenaran. Makanya akhi, antum jangan dulu merasa kagum dengan orang yang pandai membawakan Quran hadis kalau ternyata pemahamannya salah. Di zaman dahulu ada tidak Pak orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis tapi sesat? Banyak. Ada namanya Imran bin Hattan, seorang perawi hadis. Bahkan hadis-hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan thiqah lagi dia. Tapi dia pentolan Khawarij. Iya. Demikian pula beberapa perawi yang lainnya. Iya. Mereka terkena penyakit pemikiran yang menyesatkan, padahal mereka ilmunya tentang Al-Quran dan hadis, hafalannya Masya Allah. Tapi mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersesat jalannya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Taimiyah juga dalam kitab Al-Istiqamah jilid 1 halaman 14, hatta qad yubaddiluna al-amra fayaj'aluna al-bid'ah allati dhammaha ulaika hiya sunnah was sunnah allati hamidaha ulaika hiya al-bid'ah yahkumuna bimujabi dzalik hatta yaqau fil bid'ah wal mu'adati li tariqi a'immatis sunniyah wa fil hubbi wal muwalah li tariqil mubtadi'ah allati amara a'immatum bi uqubatihim. Sampai-sampai jadi kebalik buat mereka, kata beliau, sehingga bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap apa? Bid'ah. Ya. Sehingga dengan seperti itu jatuhlah mereka memusuhi orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dengan keyakinannya bahwa dia telah berbuat apa? Bid'ah. Maka dari itulah hati-hati saudaraku, kalau memahami Quran hadis itu jangan mengandalkan pemahaman sendiri. Ambil Quran, pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini maknanya begini. Menurut saya. Kamu siapa? Ulama bukan. Ambil Bulughul Maram, pahami sendiri. Oh. Lalu kemudian dia merasa sudah jadi mujtahid.
lalu berfatwa dalam agama. Wallahi ini musibah besar, Pak. Musibah dan kejahatan yang paling jahat dalam agama itu kalau orang menafsirkan Quran hadis dengan otaknya sendiri, lalu ia merasa bahwa dia di atas kebenaran padahal tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Musibah. Iya. Di antara penghalang kebenaran yang keberapa? Yang ketiga, yaitu adanya rasa takut untuk berpegang kepada kebenaran. Ada orang tahu kebenaran, Pak. Tahu dia ini benar, hak, cuman takut. Wah, nanti kalau saya ngikutin ini kira-kira saya dimusuhi orang nggak ya? Kalau saya berjenggot, tahu sih saya tahu jangan jenggot itu sunnah, cuma nanti saya dituduh teroris nggak ya? Ketika tahu ini hak, ini benar, dia tahu dengan ilmunya ini sunnah, ini bid'ah, cuman rasa takutnya yang menghalangi ia mengikuti apa? Kebenaran, saudaraku sekalian. Bapak tahu tidak, Pak? Heraklius itu yakin banget Nabi Muhammad itu benar loh, Pak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 7. Heraklius, terjadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan, paman Rasulullah SAW. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah benar ia seorang nabi dan rasul. Dan ternyata Heraklius setelah bertanya yakin betul bahwa ia adalah, ya, sampai Heraklius berkata apa? Lau kuntu indahu latajashamtu liqa'ah. Kalau ia berada di sisiku, aku akan benar-benar agungkan ia, aku akan hormati dia. Tapi Heraklius nggak mau masuk Islam. Kenapa, Pak? Karena takut kehilangan kedudukannya. Orang yang takut kehilangan kedudukan, dia tidak bisa mencari kebenaran. Dia tidak bisa mengikuti kebenaran. Orang yang takut untuk dicerca orang, dia tidak bisa mengikuti kebenaran. Kalau dia lebih menginginkan ridho manusia daripada ridho Allah, jangan harap dia bisa mengikuti apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dia harapkan adalah like-nya manusia. Dia takut dicaci orang. Dia tahu ini riba, haram, tapi dia ketakutan. Kalau saya keluar nanti gimana? Saya makan dari mana? Saya cari makan di mana? Padahal rezeki Allah luas. Padahal Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuk dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Allah. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi ia. Tuh lihat, nggak percaya ini sama ayat ini, kurang percaya. Tahu itu riba, saya tahu, saya kerja di tempat yang haram. Tapi kalau saya tinggalkan nanti saya ngasih anak makan bagaimana, masih istri makan bagaimana? Akhi, yakin saja, tawakal sama Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Akhirnya, Pak, berapa banyak orang yang terhalang dari kebenaran karena ternyata ia ada rasa takut untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Kalau saya ikuti kebenaran, bagaimana nanti saya dimusuhi oleh keluarga saya? Kalau saya mengikuti kebenaran, nanti bagaimana tetangga-tetangga saya? Apa komentar mereka kepada saya? Akhirnya disitulah dia. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi. Pernah dengar Imam Syatibi? Pernah dengar enggak? Namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Penulis kitab Al-Muwafaqat. Juga beliau menulis kitab Al-I'tisam. Beliau bercerita. Kata beliau, ketika aku mulai menuntut ilmu Allah dan mempelajari ilmu-ilmu usul dan ilmu alatnya, mulailah tampak kepadaku, kata beliau, mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid.
tampak kepada saya. Dan ternyata aku dapati kebanyakan masyarakat di tempat saya di atas kebatilan. Kata beliau apa, Pak? Maka saya kebingungan di saat itu. Antara saya mengikuti kebenaran, akibatnya saya akan dimusuhi oleh orang-orang. Atau saya mengikuti kebiasaan orang-orang, tapi Allah murka kepada saya. Saya bingung, kata Imam Syatibi. Fama labithu illa an thabbattu qadamai ala ittiba'i sunnati Rasulillah, kata beliau. Tapi aku harus kuatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Aku yakin kalau Allah ridho kepada saya, Allah bisa mencukupi saya dari manusia. Tapi kalau manusia ridho kepada saya, Allah murka kepada saya, manusia tidak bisa menahan adab Allah sedikit pun juga. Aku pun kemudian, kata Imam Asy-Syatibi, mulai meretas tari sunnah sedikit demi sedikit. Aku mulai tinggalkan kebid'ahan. Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat sama saya. Cercaan bertubi-tubi menghampiri saya. Saya dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dicaci maki. Itu pengalaman Imam Asy-Syatibi, bayangkan dalam hidupnya, Pak. Memang orang yang mau mengikuti kebenaran itu harus punya sifat apa? Syaja'ah, keberanian. Orang yang mau mencari kebenaran itu harus punya sifat itu, jantan. Kalau antum pengecut, sedikit aja dicaci orang langsung kelepak. Susah antum. Kalau antum pengecut untuk mengikuti kebenaran, sudah tahu ini sunnah itu bid'ah, kemudian ketika antum takut disebut Wahabi, wah, nanti saya takut disebut Wahabi saya. Susah, Pak, mengikuti kebenaran kalau kita merasa takut terus kepada manusia. Yang kita pikirkan apa kata orang, tidak pernah kita berpikir apa kata Allah Jalla wa'ala. Iya. Ada sebagian ikhwah ketika sedang makan, makanannya jatuh. Akhi ambil, malu, nanti kata orang apa. Nggak usah malu, ambil, itu sunnah Rasul SAW. Sebutkan dalam riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ada seorang sahabat Nabi SAW sedang makan, Pak, kemudian jatuh. Lalu beliau ambil, kemudian beliau bersihkan, beliau makan. Rupanya orang-orang mentertawakan dia. Apa kata sahabat ini? Apakah aku akan tinggalkan sunnah Rasul ini hanya karena aku takut ditertawakan oleh kalian? La wallah. Akhirnya, ya kalau yang kita pikirkan komentar orang, susah. Kita akan sulit mengikuti kebenaran, Bapak sekalian. Nggak usah kita ikuti komentar orang. Orang mau ngomong apa terserah. Ya. Terserah mereka mau membuat cap apa kepada kita, terserah. Yang penting Allah ridho kepada saya dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kebenaran. Insya Allah mudah-mudahan itu jalan keselamatan buat kita semuanya ya akhwat Islam. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Penghalang selanjutnya, penghalang kebenaran yaitu hubbul jah wa ri'asah. Lebih mencintai kedudukan. Lebih mencintai kedudukan. Demikian pula lebih mencintai syahwat duniawiyah. Orang yang sangat mencintai kedudukan, dia tidak akan mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia mengikuti kebenaran, dia tidak akan dipilih oleh orang-orang. Antum mencalonkan diri nih, saya mau jadi gubernur, tapi antum tegas, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Kira-kira dipilih nggak sama orang, Pak? Nggak bakalan dipilih, Pak, nggak bakalan. Apa itu? Wahabi itu. Maka supaya orang simpatik dulu kepada dia, bagaimana caranya? Akhirnya ya harus ikutin dulu kemauan orang, ya kan? Untuk mendapatkan kedudukan itu, dia ikuti kemauan orang.
Walaupun kemauan orang tersebut tidak sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Akhirnya agama jadi permainan hawa nafsu belaka, Pak. Makanya benar sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syaraf lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak agama seseorang dari orang yang rakus dengan kedudukan, yang rakus dengan harta dan kedudukan. Ya akhi, rakus dengan harta dan kedudukan itu seringkali merusak keimanan dan ketakwaan. Orang yang rakus terhadap harta tidak peduli halal haram, yang penting dapat duit, bodoh amat. Dan Rasulullah sudah mengabarkan akan datangnya zaman seperti itu. Kata Rasulullah, sayati 'alan nasi zamanun la yubalin nasu fi min aina akhadhal mal am min halal am min haram. Akan datang suatu zaman manusia tidak akan peduli mengambil harta dari mana, apakah dari halal atau dari haram, enggak peduli lagi sudah. Saking cintanya kepada apa? Harta. Orang yang mencari kedudukan, Pak, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah lagi. Yang penting bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan. Bahkan teman pun kalau tidak mendukung jadi lawan. Bahkan tak sengaja ia habisi orang-orang yang mau ya menghalang-halangi jalannya. Itu pasti. Kemudian di antara penghalang kebenaran, taklid buta yang disertai dengan fanatik. Antum tahu taklid, Pak? Taklid itu artinya mengikuti sesuatu tanpa dalil. Misal, antum ikut sama anak tapi nggak tahu dalilnya, artinya antum taklid sama anak. Ya. Taklid boleh nggak dalam Islam, Pak? Para ulama membagi hukum taklid menjadi 3. Yang pertama, taklid yang haram. Yang kedua, taklid yang wajib. Yang ketiga, taklid yang mubah. Yang pertama, taklid yang haram. Kapan taklid itu haram? Apabila kita mengikuti suatu pendapat, lalu sudah jelas kepada kita bahwa pendapat itu salah dan menyalahi dalil. Lalu kita tolak dalil tersebut hanya karena mengikuti orang tersebut. Ini taklid yang haram, Mbak. Maka Allah mengecam orang-orang musyrikin Quraisy yang sudah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, tapi ditolak karena mengikuti keyakinan nenek moyang. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, apakah kami kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Lalu Allah mengatakan, apakah walaupun nenek-nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak dapat hidayah tetap diikuti juga? Lihat, Pak, orang musyrikin oleh Allah dicela. Kenapa? Karena mereka tetap ngikut nenek moyang, adat istiadat, walaupun sudah tahu dalil dan sampai kepada dalil akan kebatilan keyakinan tersebut. Kalau kita ngikutin pendapat ustadz misalnya, setelah itu jelas kepada kita bahwa ustadz kita salah dengan dalil-dalil yang sangat cukup kuat, lalu kita tinggalkan kebenaran karena ngikutin ustadz. Alasannya apa? Soalnya saya ngepen banget sama ustadz itu. Akhi, ngefans sih ngefans, tapi jangan jadikan ustadzmu kayak nabi dong.
Yang seakan-akan ustadzmu tak pernah salah sama sekali. Salah besar sikap seperti itu ya akhi. Naam. Kalau memang ustadz kita jatuh kepada kesalahan, bukan berarti kita tinggalkan ustadz itu sama sekali juga. Karena siapa sih manusia yang tidak lepas dari apa? Kesalahan. Tapi yang salah itu kalau dia menolak kebenaran hanya karena ngikutin pendapat ustadznya yang sudah sebetulnya tahu itu salah. Nah, ya akhwal Islam, ini taklid, Pak. Ini taklid yang haram namanya. Taklid yang apa? Yang haram. Ada taklid yang wajib. Apa itu taklid yang wajib? Yaitu orang awam yang tidak paham dalil, wajib dia taklid kepada ulama. Sebab kalau orang awam disuruh cari dalil sendiri, susah, nggak bisa. Saya kasih contoh, Pak. Kalau saya tugaskan antum, nih Mas, kamu coba cari hadis ini, periksa sahih apa dhaif. Ustaz, bagaimana saya mau periksa? Saya belum pernah belajar ilmu hadis. Kuliah hadis pun tidak pernah. Faham pun tidak. Bagaimana saya akan cari ini hadis sahih apa dhaif? Kamu ikut cari pendapat ulama yang mensahihkan, ikuti. Oh, antum dapatin Ibnu Hajar mensahihkan. Itu namanya kita taklid. Tapi harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita belum punya kemampuan untuk menilainya sendiri. Paham tidak, Pak? Iya. Sebab kalau dibiarkan antum yang nilai sendiri, hancur hasilnya. Ustadz, menurut saya hadis ini sahih. Alasannya isinya bagus banget, Ustadz. Ajib. Karena isinya bagus jadi lantas langsung sahih begitu. Apa seperti itu cara mensahih hadis? Ya habis Ustadz memberikan saya tidak paham. Nah inilah, kalau orang awam tidak bisa dan tidak menguasai suatu ilmu, dia tidak akan mampu, Pak. Maka kewajiban dia taklid kepada orang yang mampu. Antum disuruh cari dalil, coba antum cari dalilnya. Sementara antum tidak pernah paham Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Yang kedua, antum tidak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, antum nggak paham ilmu usul fikih. Tidak pernah juga belajar ilmu alat untuk memahami tentang dalil tersebut. Kaif antum akan cari dalil? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kalau begitu kewajiban antum apa? Taklid. Nah, ketika antum ngikutin Ustadz, Pak Ustadz, jangan Pak, jangan merasa risih untuk tanya dalil. Ustadz, afwan, boleh saya tahu dalilnya, Ustadz? Karena bukan apa-apa, ya akhi. Bertanya tentang dalil itu haknya seorang murid. Seorang ustadz wajib untuk menjelaskan kepadanya dalil. Kalau ada ustadz ditanya dalil ngambek, itu artinya ustadz tersebut nggak tahu dalil. Kenapa sih kamu cari tahu tanya-tanya dalil? Percuma saya jelaskan kamu nggak paham juga. Justru seorang ustadz tuh mahamin muridnya dong, bukan marahin muridnya, saudaraku. Fahamkan, begini dalilnya, begini cara memahaminya, dengan bahasa yang pas, enak dipahami. Paham? Alhamdulillah. Setelah kita ngikutin seorang ustadz, ternyata kita terus mencari, menggali. Ternyata dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut dhaif. Ini tolong kesanain dong. Dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut dhaif. Ternyata ada hadis lain yang bertabrakan dengan pendapat ustadz tersebut. Kewajiban kita apa, Pak? Kita ambil yang lebih kuat dalilnya. Bukan berarti kita tidak menghormati ustadz, bukan. Tapi kita lebih menghormati Allah dan Rasulnya. Kita ikuti kebenaran tersebut, saudara-saudaraku sekalian, akhwata Islam. Karena di hari kiamat, kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih ustadz fulan? Tidak.
Di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyelisih para rasul? Allah berfirman, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap para rasul? Allah tidak mengatakan apa yang kalian jawab terhadap Ustadz Anu dan Ustadz Fulan. Tidak. Ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini taklid yang sifatnya apa? Wajib. Jadi taklid yang wajib itu buat siapa? Buat orang yang awam, yang nggak paham ilmu sama sekali, nggak bisa mencari dalil. Maka dia wajib taklid. Tapi jangan sampai taklid itu disertai dengan fanatik, membabi buta. Paham tidak? Dan hati-hati antum, wahai para penuntut ilmu, kalau sudah ngefans sama seorang ustadz, jangan sampai ngefansnya antum sama ustadz itu membuat antum fanatik sama dia, membabi buta, dan menjadikan pendapat ustadz itu sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Tidak boleh seperti itu. Karena kenyataan Pak di masyarakat kita, orang kalau sudah ngefans banget sama seorang ustadz, itu ucapan ustadz tersebut kayak sabda Nabi, Pak. Kalau ada yang mengkritik ustadz tersebut, wah dimusuhi rame-rame itu yang mengkritiknya. Walaupun yang mengkritiknya di atas kebenaran dan di atas dalil dan hujah. Apa seperti itu agama yang Allah turunkan? Tidak. Islam agama yang ilmiah, saudaraku. Semuanya harus sesuai dengan qala Allah, qala Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Nah ini ikhwatul Islam azannya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimallah, "Fatsawabu 'ala ma jaa'a bihi Rasul wan nusrah liman nasarah was sa'adah liman ittaba'ah wa salawatullahi wa malaikatuhu 'alal mu'minina bih wal mu'allimina linnasi dinah wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu madara." Pahala itu hanya ada pada yang dibawa oleh Rasul. Ya. Pahala itu hanya ada pada yang dibawa oleh Rasul. Artinya, kalau itu sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul, kalau kita ikuti jadi pahala. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, kalau kita ikuti, pahala apa? Tidak, Pak. Bukan pahala. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini, Pak, ini penghalang yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga ya? Keempat. Yang kelima. Yang tadi, yang taklid. Yang kelima. Yang ketiga. Keempat. Kelima. Ini terjadi perselisihan ini, gimana? Ya terserah saja, mau ketiga, keempat, kelima terserah saja. Yang penting antum mencatatnya baik-baik. Taib. Jadi ingat saudaraku ya, taklid yang haram itu apa? Kapan taklid itu haram? Kalau sudah sampai kepada kita kebenaran dengan dalil-dalil hujah yang kuat, kita tolak kebenaran itu hanya karena kita taklid kepada seseorang. Itu taklid yang haram. Tidak boleh. Maka dari itulah saudaraku, kalau antum mau duduk di majlis seorang ustadz, yakinilah dulu bahwa ustadzmu adalah manusia. Ustadzmu bukan nabi. Itu dulu yang harus diyakini. Supaya apa? Supaya antum tidak jatuh kepada taklid yang haram tadi. Supaya tidak jatuh kepada fanatik buta yang membabi buta. Nah, sebagian ikhwah, sebagian penuntut ilmu, ketika ustadznya ya melarang begini dan begitu, pokoknya apa yang dikatakan ustadz itu bagaikan panas. Ya, ini tidak benar. Kemudian saudaraku yang selanjutnya, di antara perkara yang menghalangi manusia dari kebenaran, ujub, bangga dengan kelebihan dan kecerdasannya.
Dan inilah ya akhi yang menyebabkan di antara sebab sebagian umat para rasul menolak dakwah para nabi dan rasul, karena mereka merasa bangga dengan keilmuan dan kecerdasan mereka. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ketika datang para rasul kepada mereka membawa keterangan, mereka lebih gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Maka mereka pun berhak mendapatkan adab Allah disebabkan perolokan mereka tersebut. Lihat Pak, para rasul datang membawa keterangan, tapi mereka tolak karena mereka lebih gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Merasa mereka cerdas, ujub dengan kecerdasannya Pak, ujub dengan titelnya karena dia titelnya profesor. Oh profesor, masa saya profesor? Ya saya kan intelektual. Akhirnya segala sesuatu dia nilai dengan akalnya, dengan otaknya. Kalau sesuai dengan akalnya dia terima, kalau tidak sesuai dengan akalnya dia tolak. Wallahi orang seperti ini Pak akan sulit menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Berapa banyak apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya tidak masuk di akal manusia Pak. Karena ilmu Allah jauh lebih tinggi daripada ilmu manusia. Sehebat apapun, sejenius apapun seorang manusia, tak akan bisa mengalahkan ilmu Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, kata Rasulullah, hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa 'alaika bi khassati nafsik. Sehingga apabila nanti kalian mengikuti, kalau kalian nanti melihat hawa nafsu yang diikuti, kekikiran yang ditaati, dan setiap orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka di saat itu peliharalah dirimu baik-baik, jaga dirimu. Akhal Islam, azan ya Allah ya. Maka orang yang merasa ujub dengan kepintarannya, kecerdasannya, dan lebih gembira dengan ilmu yang dia miliki, sulit sekali menerima kebenaran. Sulit sekali. Kata Al-Hafidh Adz-Dzahabi, "Fakam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi, fayusallitu Allahu alaihi man yu'dhihi li su'i qasdihi wa hubbihi li ri'asati diniyah, fahada da'un khafiyyun sara fi nufusil fuqaha." Berapa banyak orang yang berbicara kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah kuasakan dia, orang-orang yang menyakiti dia karena niatnya yang buruk dan karena ia cinta kepada kedudukan. Dan ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki apa? Ya, kelebihan ilmu. Karena dia merasa bangga dengan apa? Kecerdasannya. Ya. Akan Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Penghalang selanjutnya, al-kibr, sombong. Sombong. Ini penyakitnya iblis nih Pak. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, seharusnya dia yang sujud sama saya dong. Karena kesombongan iblis, dia tidak mau menerima perintah Allah Jalla wa'ala. Maka hati-hati saudaraku, kesombongan itu seringkali merasuki orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan harta, kelebihan kedudukan, kelebihan kecerdasan, kelebihan ya ilmu dan yang lainnya. Dia bersombong sehingga kesombongan tersebut menyebabkan dia akhirnya tidak mau lagi menerima kebenaran apa-apa.
Ini mirip dengan apa? Ujub tadi. Penghalang selanjutnya hizbiyah. Hizbiyah. Tahu nggak hizbiyah? Fanatik golongan. Pak, di zaman sekarang ini yang namanya fanatik golongan ngeri sekali, Pak. Fanatik partai, fanatik organisasi, fanatik individu. Wah, pokoknya orang ya fanatiknya itu luar biasa sekali, Pak. Dan ketahuilah saudaraku, kalau orang sudah fanatiknya kepada hal-hal seperti itu, itulah sumber di antara sebab munculnya terjadinya perpecahan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan seperti kalian orang-orang musyrikin. Siapa itu? Ya. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada kelompoknya. Jadi, Pak, ketika lebih bergembira dengan kelompoknya, pecah. Organisasi ini menganggap pokoknya kebenaran itu yang dibawa oleh ke organisasi kami. Kelompok ini menganggap harus ikut kelompok ini, lalu kemudian menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Yang seperti ini musibah, saudaraku sekalian. Syekhul Islam Taimiyah berkata, wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanatin fil ilmi aw ad-din minal mutafaqqiha aw al-mutasawwifa aw ghairihim aw ila ra'isin mu'azzamin indahum fid dini ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yaqbaluna min ad-dini ra'yan wa riwayatan ila ma ja'at bihi ta'ifatuhum thumma innahum la ya'lamuna ma tujibu ta'ifatuhum ma'a anna dinal islam yujibu ittiba'al haqqi mutlaqan riwayatan wa ra'yan min ghairi ta'yini syakhsin aw ta'ifatin ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau, banyak sekali orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab, kepada fikih, ya. Terkena penyakit ini, Pak. Fanatik madhab. Pokoknya saya hanya ikut madhab Syafi'i aja. Akhirnya gara-gara fanatik madhab ini, Pak, terjadi apa? Perselisihan. Iya. Makanya di antara dalam ilmu hadis, di antara perkara yang menyebabkan munculnya hadis palsu itu adanya fanatikus madhab. Orang yang fanatik terhadap madhab Abu Hanifah membuat hadis yang menjelek-jelekan Imam Syafi'i. Sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adhar min iblis. Nanti akan datang suatu zaman, di situ ada nama orang Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya dari iblis katanya. Ternyata setelah diperiksa, ini yang bikin fanatikus madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah. Saking bencinya mereka kepada madhab apa? Syafi'i. Wah, ini musibah, saudaraku sekalian. Ya. Kata beliau, atau juga orang yang menisbatkan diri kepada pemuka agama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak mau menerima periwayatan dan pendapat kecuali yang dibawa oleh kelompok mereka saja. Di daerah saya, Pak, orang-orang yang awam yang begitu fanatik dengan apa? Kelompoknya itu. Setiap kali dibawakan hadis apa katanya? Itu sih hadisnya orang Muhammadiyah itu, beda sama kita. Loh, emang beda hadis Muhammadiyah, hadis Nahdlatul Ulama, hadis Persis, hadis Al-Irsyad. Jadi hadisnya beda-beda begitu. Emang nabinya beda apa ya? La ilaha illallah. Terkadang begitu, Pak. Pokoknya kalau hadis itu tidak berasal dari kelompok kami, bukan hadis. Ditolak.
Pokoknya hadis yang berasal dari kelompok kami walaupun dhaif ya tetap hadis. Gak bisa ditolak. Pokoknya subhanallah, ini akibat daripada hizbiyah. Padahal kewajiban kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kelompok anu, kelompok fulan, tidak. Kata Imam Syafi'i apa? Aku terima hadis yang semua yang sahih, baik itu berasal dari Syam, dari Baghdad, dari Mesir, dari Hijaz, selama perawinya thiqah, aku terima, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah ini ya akhi, jangan sampai kita jatuh kepada fanatikut madhab. Kemudian di antara penghalang dosa juga, penghalang kebenaran. Di antara hal yang menghalangi seseorang dari kebenaran yaitu seringnya berbuat dosa. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 83, fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmatun wa kullama qawiyatiz dhulmah izdadat hayratuhu hatta yaqa'a fil bid'i wad dalalati wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur ka'a'ma kharajan fi dhulmatil lail yamshi wahdahu. Sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya, maksiat itu kegelapan. Setiap kali kegelapan itu semakin kuat di hati seseorang, maka semakin kuatlah kebingungannya, hingga ia pun akan jatuh kepada kebid'ahan dan kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan ia tidak merasakannya. Bagaikan orang yang buta yang keluar di malam hari, gelap gulita, yang berjalan sendirian tanpa ada yang memandunya. Iya ya akhi, orang kalau sudah sering berbuat maksiat susah menerima nasihat. Orang kalau sudah asyik dengan maksiat, dia akan menganggap remeh ketaatan, bahkan meledek orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Diajak kepada Allah dan Rasulnya malah memperolok. Katanya, kamu tuh sok suci. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklani akhal Islam. Akibat daripada apa? Ya, karena mereka sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Maka pasti orang yang berbuat maksiat dan asyik dengan maksiat, dia tidak akan mencintai ketaatan lagi. Bahkan ia akan berpaling dari kebenaran, saudaraku. Maka saudaraku sekalian, ini sebab, di antara sebab seseorang itu berpaling dari apa? Kebenaran. Ya. Kemudian penghalang selanjutnya, al-ghaflah an su'alil hidayah, lalai dari minta hidayah kepada Allah. Akhi, berdoa adalah merupakan ibadah yang luar biasa agung di sisi Allah. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah minta hidayah, terkadang menyebabkan akhirnya Allah tidak berikan kepada kita hidayah tersebut. Rasulullah SAW, manusia yang paling tinggi derajatnya saja, selalu minta kepada Allah hidayah. Dalam hadis adalah Rasulullah SAW berdoa begini dalam salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik
Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Wahai Robnya Jibril, Mikail dan Israfil. Wahai pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan. Engkaulah yang menghukumi hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan tersebut kepada kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Bayangkan Pak, Rasulullah saja terus minta hidayah. Maka kewajiban kita adalah terus minta kepada Allah hidayah. Ya. Sebab orang yang lupa minta kepada Allah, khawatirnya akhirnya dia tidak diberikan oleh Allah hidayah. Setiap hari walaupun kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi hati lalai. Di saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tidak mengucapkan dengan kesungguhan kita, ya. Barangkali Allah pun tidak memberikan hidayah tersebut kepada kita.